Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada Ibu Alfiana Indah Muslimah MPSI selaku dosen biopsikologi yang saya hormati, kepada kakak-kakak asisten dosen yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan kepada teman-teman prodi psikologi yang saya sayangi. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gista Riastia Zahra yang akan membahas materi PPT lanjutan mengenai memori. Yang kedua ada Yulia Ciptaning Tias yang akan membahas materi PPT mengenai memori. Yang ketiga saya sendiri yaitu Nur Afrianti yang akan membahas materi PPT mengenai pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada Kaila Hena Majidah yang akan membahas materi PPT mengenai komunikasi. Berikut penjelasannya, yaitu penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pembelajaran. Oke, pembelajaran adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru terbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Jadi pembelajaran ini itu dapat diperoleh dari kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Pembelajaran juga diartikan sebagai proses di mana suatu perilaku muncul atau perubahan karena adanya respon terhadap sesuatu situasi. Pembelajaran ini juga termasuk topik paling penting di dalam biopsikologi. Maksud dari pembelajaran ini juga suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap itu sendiri. Di dalam pembelajaran juga terdapat teori-teori mengenai pembelajaran, yaitu ada teori pengembangan kognitif dan teori neuroscience kognitif. Untuk pengembangan kognitif ini yaitu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Maksudnya yaitu berfokus pada terbentuknya pemikiran manusia pada umumnya, serta mendeskripsikan peristiwa dan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat tersebut. Adapun yang kedua yaitu ada neuroscience kognitif yang membahas mengenai memberi landasan bagi kita untuk memahami pembelajaran kondisian dan kognitif. Adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai memori akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Yulia Ciptaning Tias. Kepada Yulia Ciptaning Tias saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Nur Afrianti sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kali ini, yaitu tentang memori. Memori, satu kata yang pasti sering kita dengar di telinga kita. Seperti kita membeli alat elektronik atau digital, seperti HP, kamera, laptop, dan lain-lain, pasti tidak asing lagi untuk kata memori. Memori pada alat elektronik atau digital memiliki fungsi untuk menyimpan foto, video, atau dokumen lainnya. Tetapi ternyata kita manusia, kita makhluk hidup pun memiliki memori dalam kepala kita, dalam otak kita. Memori di manusia itu untuk menyimpan ingatan-ingatan kejadian-kejadian yang sudah berlalu atau yang sudah terjadi. Seperti yang saya tuliskan di PowerPoint, pengertian memori yaitu proses penyimpanan dan pengeluaran kembali informasi yang didapatkan dari proses belajar. Kenapa sih disebut dengan penyimpanan dan pengeluaran informasi dari proses belajar? Semisalnya kita membaca buku, kita membaca isi dari buku tersebut, otomatis kalimat-kalimat atau kata-kata dari buku tersebut pun akan tersimpan di dalam otak kita, akan tersimpan di dalam memori kita. Itu disebut penyimpanan dari proses belajar. Dan kenapa sih disebut pengeluaran informasi dari proses belajar? Semisalnya juga kita menerapkan atau dipertanyakan soal isi tersebut. Tentu saja kita akan mengeluarkan apa yang kita ingat, apa yang ada di dalam memori kita.
seperti itu. Dan berikut ada jenis-jenis memori, yaitu ada 3. Yang pertama ada memori sensoris. Memori ini diperoleh dari panca indera kita seperti penglihatan, penciuman, atau pendengaran. Contohnya, kita mencium aroma masakan. Otomatis kita akan teringat aroma masakan itu tuh masakan apa, seperti itu. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori ini memiliki kurun waktu yang terbatas dan memori ini butuh pengulangan untuk agar kita bisa mengingat memori ini. Semisalnya kita mengingat nomor telepon seseorang, tentu saja kita tidak mungkin dalam sekali sebut kita langsung ingat nomor telepon orang tersebut. Kita butuh pengulangan yang benar-benar jelas sehingga kita bisa mengingatnya. Yang ketiga ada memori jangka panjang. Memori ini butuh petunjuk untuk kita mengingat kembali. Semisalnya saat masa-masa sekolah, pasti kita kalau mendengar kata sekolah, kita teringat saat masa-masa tersebut, butuh pengingatan. Memori jangka panjang ini memiliki batas waktu yang tidak terbatas. Dan berikutnya ada proses memori. Seperti yang dituliskan dalam PowerPoint, proses memori adalah suatu kemampuan untuk mengingat kembali atas rekaman yang pernah dibuat oleh otak. Setiap info yang diterima atau akan membuat jalur sirkuit. Seperti yang kita tahu, jalur sirkuit itu jalur yang tidak ada putus ya, jalur yang selalu menyambung. Seperti itu. Akan membuat jalur sirkuit memori di antara korteks, subkorteks, sistem limbik, dan pusat memorinya. Pusat memorinya itu ya ada hipokampal, dan parahipokampus. Dan untuk tahapan memorinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gista. Gista, dipersilakan. Di dalam proses memori terdapat 3 tahapan memori. Yang pertama itu ada tahap menerima informasi. Di tahap ini itu kita menerima dan menempatkan informasi tersebut ke dalam ingatan. Kemudian semua informasi yang kita terima di dalam otak itu akan diolah di korteks otak depan, kemudian hasilnya itu diinformasikan ke korteks motoris. Contohnya di tahap pertama ini kayak misalkan saat kita berkenalan dengan seseorang, kita itu akan memasukkan nama tersebut ke dalam otak kita. Yang kedua itu ada tahap penyimpanan dan penggandaan informasi. Di tahap ini itu terbentuknya sebuah alur yang terjadi secara langsung, berulang-ulang, dan berkelanjutan. Kayak contohnya, kan kalau di tahap pertama tadi kan kita kan udah menempatkan nama yang orang kita kenal itu di dalam otak kita. Nah, yang di tahap kedua ini kita itu berusaha untuk mengingatnya gitu. Yang ketiga ada tahap mengingat kembali. Di tahap ini kita mengingat kembali ingatan yang ada di tahap kedua. Kayak contohnya ya, misalnya nama yang udah kita simpan di ingatan kedua tadi, kita ingat lagi di tahap ini. Kemudian ada gangguan-gangguan memori. Nah, gangguan-gangguan memori yang pertama itu ada sindrom Korsakoff. Sindrom Korsakoff itu adalah kerusakan otak yang disebabkan oleh defisiensi tiamina dalam waktu yang lama. Defisiensi tiamina dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan neuron di otak itu, neuron di seluruh bagian otak itu akan menghilang dan menyusut. Habis itu defisiensi yang parah itu terjadi pada pecandu alkohol yang akut, yang dia tuh berminggu-minggu nggak makan gitu. Setelah itu ada penyakit Alzheimer. Nah, penyakit Alzheimer itu adalah penyakit yang menghancurkan fungsi mental dan memori. Misalnya kayak kita kebingungan, susah tidur, halusinasi, dan depresi. Yang ketiga itu ada vaskular demensia. Di penyakit ini itu terjadinya hambatan pada darah menuju otak. Jadinya otak itu nggak mendapatkan darah secara cukup.
Biasanya ini itu terjadi setelah penderita itu mengalami stroke. Yang keempat itu ada demensia with Lewy body. Nah, di penyakit ini itu terjadinya pembentukan protein abnormal pada otak, atau bisa juga biasanya disebut dengan protein Lewy. Nah, protein ini itu dapat mengganggu kinerja pada otak. Yang kelima itu ada frontotemporal demensia. Di gangguan ini, ingatan itu akan semakin berkurang. Yang keenam itu ada gangguan kognitif lainnya. Di gangguan ini itu seorang itu mengalami penurunan dalam kemampuan dan berpikir yang gak wajar di usianya. Tapi gangguan ini tuh gak tergolong parah di gangguan kognitif lainnya. Pengobatan gangguan pada memori. Yang pertama itu bisa dengan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik ini diberikan apabila pengobatan gangguan pada memori. Yang pertama itu bisa dengan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik ini diberikan apabila gangguan memori tersebut terjadi karena infeksi. Terus yang kedua itu ada mengatur pola makan dan nutrisi yang cukup. Karena dengan pemberian gizi yang kurang itu juga dapat menurunnya kinerja pada otak. Setelah itu ada berhenti merokok, minum alkohol, dan zat-zat adiktif. Karena dengan zat-zat adiktif dan alkohol dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan dalam berpikir. Menggunakan obat-obatan tertentu dan rehabilitasi kognitif itu fungsinya sama untuk memperbaiki daya ingat. Yang terakhir, bersosialisasi dan berada di lingkungan yang aman dan nyaman dapat memperbaiki kondisi psikis, karena hal-hal tersebut itu dapat memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dari komunikasi. Nah, yang dimaksud dari peristiwa mental itu tuh sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Nah, contohnya itu tuh kayak kalian nih misalnya kepo nih sama orang, sama sifat orang atau watak orang. Nah, mau gak mau tuh kalian harus berkomunikasi sama orang itu biar kalian tahu watak orang itu kayak gimana. Nah, kalau peristiwa behavioral itu tuh dia tuh maksudnya tuh apa yang nampak ketika berkomunikasi. Contohnya tuh kayak kita jadi tahu sifat orang itu dengan cara kita lihat ekspresinya, lihat mimik mukanya kayak gitu. Nah, tujuan komunikasi dalam psikologi itu tuh secara umum itu memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan. Nah, jadi tujuannya tuh agar kita tahu sikap orang yang kita ajak komunikasi tuh seperti apa. Juga bisa bertujuan untuk merubah sikap, terus pendapat atau perilaku orang. Dengan cara berkomunikasi tuh bisa kita mengubah sikap orang itu. Nah, di sini ada karakteristik komunikasi. Terus di karakteristik komunikasi itu ada ciri khas proses komunikasi. Nah, ciri khasnya itu ada dua. Yang pertama itu komunikasi itu proses yang dinamis. Yang dimaksud dinamis itu tuh kalian kayak menyesuaikan diri sama lawan bicara kalian, ngikutin polanya. Kayak contohnya itu tuh kayak kalian baru pertama kenal pasti nggak tiba-tiba kalian langsung so asik gitu kan. Itu pasti harus menyesuaikan diri biar lawan bicaranya juga tuh kayak lebih nyaman sama kita. Nah, yang kedua itu tuh komunikasi itu tidak bisa diulang atau diubah. Nah, habis itu ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu memahami diri sendiri dan orang lain. Yang dimaksud memahami diri sendiri dan orang lain itu kalian bisa tahu gimana sifat kalian, karakter kalian. Terus kita jadi tahu karakter orang dengan cara berkomunikasi.
Habis itu ada memapankan hubungan yang bermakna. Nah, yang dimaksud tuh kalian jadi lebih dengan kalian komunikasinya baik, kalian tuh jadi hubungannya tuh sama sahabat atau sama teman dekat, sama keluarga, jadi baik juga hubungannya dan dengan komunikasi gitu. Yang ketiga itu ada mengubah sikap perilaku. Dengan komunikasi kalian bisa mengubah sikap orang atau mengubah sikap kalian. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu ada 5 aksioma komunikasi. Aksioma itu tuh kayak pernyataan yang gak perlu lagi bukti, itu emang udah nyata gitu. Nah, itu tuh ada seseorang yang tidak berkomunikasi. Pasti gak ada kan orang yang nggak ngomong, nggak berkomunikasi sama orang lain. Terus selanjutnya itu setiap interaksi memiliki dimensi isi dan hubungan. Habis itu selanjutnya itu setiap interaksi dapat diartikan oleh bagaimana para pelaku interaksi menjelaskan kejadian. Nah, kalau ini tuh kayak gimana sikap kita tentang cara kita kayak bercerita sama orang itu gitu lah. Terus tuh yang selanjutnya itu pesan bersifat digital atau analog. Nah, pesan digital atau analog itu tuh kayak cara kita intonasinya kayak kita lagi bercerita, intonasinya tuh gimana gitu, pasti ada intonasinya kan. Terus ada gaya gerak tangan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada pertukaran komunikasi bersifat simetrik dan komplementer. Nah, simetrik itu tuh kayak kita kayak ngomong sama teman, kayak lebih belak-belakan aja gitu. Terus kalau misalnya komplementer itu tuh kita menyetarakan atau kita menyesuaikan lawan bicara kita, lawan komunikasi kita gitu. Pasti gitu. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, pembahasan, dan materi dalam PPT kami. Mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Apabila ada kritik dan saran untuk kami, sangat-sangat kami terima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.